Halo semuanya. Sebagai salah satu program studi terbesar di Universitas Pajajaran, kami percaya bahwa Adbis Unpad memiliki banyak potensi di dalamnya, baik di bidang akademik, non-akademik, dan kewirausahaan. Mahasiswa sebagai garda terdepan serta agent of change seharusnya tidak perlu takut menghadapi segala risiko yang ada demi perubahan serta perbaikan di kedepannya. Himpunan sebagai tempat yang paling dekat dengan mahasiswa jurusan seharusnya menjadi organisasi yang selalu relevan untuk perbaikan dan juga keadaan yang dialami di kedepannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita tersebut, kami bertekad untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama-sama untuk mewujudkan semua potensi yang kami miliki, agar semua potensi bukan hanya jadi sekedar potensi, tapi juga dapat jadi prestasi. Berdasarkan mimpi dan cita-cita tersebut, saya, Sultan Faiz Abdurrahman, selaku Presiden Direktur dari Himabis Visip Unpad 2024, dan saya, Muhammad Husni Adireja, sebagai Wakil Presiden Direktur Himabis Visip Unpad 2024, merumuskan visi, misi, budaya, nilai, organigram, serta program kerja di dalamnya untuk membantu kami mewujudkan mimpi dan cita-cita kami. Pada tahun ini, Himabis Visip Unpad memiliki visi besar yang akan menjadi target dan goals kami dalam 5 tahun ke depan. Visi besar tersebut adalah memaksimalkan prestasi Himabis di skala Asia Tenggara serta bermanfaat bagi Unpad, Jawa Barat, dan Indonesia. Untuk mewujudkan visi besar tadi, kami merumuskan visi yang akan menjadi target kami di tahun ini. Visi tersebut adalah mewujudkan pemberdayaan ekosistem potensi yang ada di Himabis. Kami percaya dan yakin bahwa setiap potensi yang dimiliki oleh setiap Hema Adbis perlu untuk diberdayakan, perlu untuk ditopang dan dimaksimalkan setiap ekosistemnya, sehingga setiap potensi yang ada bukan hanya jadi sekedar potensi, tapi dapat jadi prestasi. Untuk mengoptimalkan setiap arah, langkah, kebijakan, dan program kami merumuskan 2 budaya organisasi yang kami jadikan patokan dalam setiap langkah kami ke depannya. Yang pertama, Golden Circle. Golden Circle, konsep ini kami gunakan untuk pembentukan setiap why dari setiap arah gerak, kebijakan, program dari 1 tahun pengurusan yang akan kami kerjakan. Yang kedua, Target Retrospektif. Konsep ini kami gunakan untuk merefleksikan setiap tindakan dan aktivitas yang kami lakukan. Konsep ini juga mengedepankan pemikiran serta value dari setiap arah, kebijakan, tindakan, program yang akan kami kerjakan selama setahun ke depan. Dalam mewujudkan visi yang telah dicanangkan, Himabis 2024 memiliki 4 misi. Misi yang pertama ialah Sandbox Environment. Misi yang kedua ada Empower Ecosystem. Misi yang ketiga ada Cultivating Sustainable Collaboration. Serta misi yang keempat ada Data Advocate Oriented. Selanjutnya ada nilai organisasi yang ada di Himabis 2024. Yang pertama yaitu impactful. Sebagai organisasi tidak menampik kemungkinan kita hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tetapi di sini Himabis 2024 ingin juga bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Yang kedua ada transparansi, yang mana kita membuka seluas-luasnya nilai keterbukaan dan juga nilai kejujuran dalam pelaksanaan Himabis 2024. Serta yang ketiga ada nilai transformatif. Himabis perlu resisten terhadap segala perubahan yang ada dan juga segala tantangan yang mungkin akan terjadi di kedepannya. Nah, yang keempat dan juga yang terakhir yaitu ada poin relevan, yang mana Himabis perlu selalu mengikuti segala keinginan dan juga kebutuhan dari mahasiswa Adbis yang harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kami dari Departemen Administratif. Halo, saya Syarina Andin Leuramanurung selaku Direktur dari Departemen Administratif Himabis tahun 2024. Halo, saya Sofia Khadijah selaku General Manager dari Departemen Administratif Himabis 2024. Departemen Administratif, seperti namanya, bertanggung jawab menangani semua urusan administrasi Himabis. Kami memastikan kelancaran administrasi organisasi dan memelihara sistem yang terorganisir dan efisien. Departemen Administratif juga memiliki 5 fungsi, yakni kesekretariatan, reminding, notulensi, pengarsipan, dan pemeliharaan. Kami antusias dalam memastikan Himabis berjalan dengan lancar dan efisien serta berkomitmen untuk memberikan dukungan administrasi berkualitas tinggi. Yuk berkenalan dengan anggota Departemen Administratif yang siap membantu Himabis dalam mencapai tujuannya. Halo, aku Silvi Sisilia Ramadhani selaku staf dari Departemen Administratif Himabis tahun 2024. Aku Maulida Sakina sebagai staf dari Departemen Administratif Himabis 2024. Halo, kami dari Departemen Finance and Accounting.
Nama aku Alca sebagai Direktur di Departemen Finance and Accounting. Nama aku Nadia sebagai General Manager dari Departemen Finance and Accounting. Departemen Finance and Accounting merupakan salah satu departemen fungsi yang ada di Himabis yang memiliki job sebagai bendahara-bendahara di program kerja yang ada di Himabis. Departemen kami memiliki 2 divisi, yaitu Finance dan juga Accounting. Halo semua, perkenalkan aku Kanyokta dari Divisi Finance sebagai manajer. Divisi Finance memiliki program kerja yang pertama mengelola keuangan yang bersumber dari pihak eksternal maupun internal Himabis. Yang kedua yaitu mengalokasikan dana ke departemen dan program kerja. Dan yang terakhir yaitu menghimpun dana rutin sekaligus dana abadi. Halo, aku Sheryl sebagai manajer accounting. Jadi apa sih tugas accounting? Yang pertama, accounting itu bakal membuat prosedur laju keluar masuk keuangan Himabis, laporan keuangan, dan juga audit internal. Yang kedua, accounting juga bakalan melakukan pengendalian terhadap setiap anggaran program kerja yang ada di Himabis. Halo, kami dari Departemen HR. Kenalin, aku Simfoni Permata sebagai Direktur dari Departemen HR. Dan kenalin, aku Aminata Nur sebagai General Manager dari Departemen HR. Jadi tugas utama HR itu apa sih? Nah, tugas utama HR itu untuk mengelola siklus hidup internal di dalam Himabis. Lalu di Departemen HR ada divisi apa aja? Nah, di divisi Departemen HR itu ada Talent Acquisition, People Organization, dan Learning and Development. Tiap-tiap divisi itu punya tugas apa aja sih? Oke, jadi yang pertama itu ada divisi Talent Acquisition yang bertanggung jawab untuk merekrut, menarik, serta menempatkan staf Himabis pada tempat yang paling tepat. Lalu yang kedua ada divisi People in Organization yang bertanggung jawab untuk menganalisa, menyusun, dan merencanakan informasi dan data mengenai SDM, lalu menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan internalnya Himabis. Dan yang terakhir itu ada divisi Learning and Development yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta kompetensi mahasiswa ADGIS melalui proker pengembangan dan juga pelatihan. Nah, untuk merealisasikan tugas utama tersebut, ada proker apa aja sih di HR? Nah, untuk divisi Talent Acquisition, itu yang pertama ada proker profit, onboarding, recruitment programs, dan learning review. Kalau divisi Learning and Development, itu ada upgrading, department training, informal training, MBKM Center, private class, Himabis Library. Halo guys, Aku Devina selaku Direktur dari PR. aku Hakim sebagai GM dari PR. Kami dari PR memiliki job desk untuk menjaga citra baik Himabis dan juga menjaga hubungan internal maupun eksternal Himabis. Selain itu, PR juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya MC. Nah, yang ada di sana tuh. Yang kedua, menjadi jembatan penghubung untuk bernegosiasi dengan pihak eksternal dalam melakukan partnership. Nah, selain itu, PR juga menjadi penghubung dengan Himabis, penghubung dengan berbagai acara awarding, menghimpun database alumni, dan memberikan info tentang kerja, magang, dan beasiswa. Di PR ada 2 divisi. Yang pertama adalah divisi internal dengan program kerja, family gathering, inaugurasi, Mulika Adbis, dan juga Tonight's Babbling. Nih, Selanjutnya, ada divisi eksternal yang memiliki 2 proker, yaitu studi banding dan AGTS. Itu dia dari PR. Dadah! Halo, kami dari Departemen Kreatif Marketing. Selamat datang di Pusat Kreativitas Himabis Visip Unpad, tempat di mana setiap ide yang berkembang tidak hanya menjadi konten yang menarik, tetapi juga menguatkan kehadiran Himabis di dunia media sosial. Ini adalah Departemen Kreatif Marketing. Departemen Kreatif Marketing menjadi penggerak utama dalam memperkuat branding Himabis di media sosial. Selain itu, Departemen Marketing juga menjadi mitra yang berkelanjutan untuk mendukung program kerja Himabis Visip Unpad. Nah, di Departemen Kreatif Marketing ini terdapat 3 divisi. Yang pertama, Social Media Specialist, Visual, dan Content Production. halo, kami dari Departemen Entrepreneur.
Halo, kami dari Departemen Entrepreneur. Perkenalkan, aku Sare Syasna selaku dari Direktur Departemen Entrepreneur. Dan aku Muhammad Akila Musyafa selaku General Manager Entrepreneur. Departemen Entrepreneur merupakan departemen yang menjadi wadah Kema Admis untuk edukasi, pengelolaan, dan pengembangan bisnis. Serta mencari dana untuk membantu pendanaan kegiatan entrepreneur. Departemen Entrepreneur memiliki dua divisi. Yang pertama, Business Development, dan yang kedua, Fundraising. Divisi Business Development memiliki fungsi dalam menggali potensi dan ide kreatif Kema Admis dan memberikan edukasi seputar kewirausahaan dan perusahaan atau dunia kerja. Business Development memiliki 3 program kerja. Yang pertama, Company Visit, lalu Entrepreneur Club, dan yang ketiga, UKT-Planner. Divisi Fundraising memiliki fungsi dalam mencari dana untuk membantu pendanaan kegiatan entrepreneur, serta mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pengelolaan bisnis. Nah, di divisi fundraising memiliki 2 proker. Yang pertama, Himabis Store, dan yang kedua, fundraising event. Halo, kami dari Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Adwi selaku Direktur CSR. Perkenalkan, nama saya Regita Aurelia sebagai General Manager Departemen CSR. Departemen CSR adalah departemen yang menjadi garda terdepan Himabis dalam setiap kegiatan sosial. Kami berkomitmen untuk mewujudkan internalisasi sense of belonging dan juga mewujudkan lingkungan sosial yang sportif. Budaya yang kami terapkan dalam Departemen CSR adalah semi profesionalisme dengan mengedepankan kekeluargaan. Oleh karena itu, internalisasi sense of belonging dapat terwujud dalam Departemen CSR. Departemen CSR memiliki 7 proker. Apa aja sih 7 proker tersebut? Yuk kita lihat. Kami lagi kurang darah nih. Yuk donor darah. Tapi, kamu tahu nggak apa itu donor darah? Tahu dong. Donor darah adalah program kerja CSR Himabis 4 yang bertujuan untuk memenuhi stok kebutuhan dari Indonesia. Jadi, jangan lupa donor darah kalian. Yang pengen saya share hari ini adalah tentang Dina Desa adalah sebuah program kerja pemberdayaan untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa. Social assistant itu terbagi jadi 3 proker. Ada Himabis Charity, yaitu kegiatan yang donasi untuk korban bencana alam. Himabis Sharing, yaitu kegiatan berbagi. Himabis Caring, yaitu kegiatan sosial ke yayasan atau panti asuhan. Dadah! Mau tahu isu sosial yang ada di lingkungan sekitar kita? Yuk cek IG Himabis. Kalian tahu Departemen Operasi nggak? Oh, yang jadi operator PPT itu ya? Oh, yang kerjanya cuma beres-beresin meja gak sih? Kata siapa? Oke, sebelumnya kenalin kami dari Departemen Operasi. Saya Aulia Zikri selaku Direktur dari Operasi. Saya Gilang Surya Pratama sebagai General Manager dari Operasi. Di Operasi kami memiliki 3 divisi. Apa aja sih, Lang? Yang pertama ada divisi produksi, yang kedua ada pengadaan atau servis, dan yang ketiga ada research and development. Oke, jadi divisi yang pertama ada divisi produksi. Di divisi produksi ada satu fungsi, yaitu fungsi produksi yang dimana kami bertanggung jawab untuk memproduksi alat dan juga atribut perlengkapan kerja Himabis seperti Jahim, Kahim, dan juga ID card. Oh iya, di tahun ini juga kami bisa menerima request dari departemen ataupun juga dari proker lain seperti IBSI dan juga Profit untuk memproduksi kaos ataupun lanyard mereka. Oke, untuk divisi yang kedua ada divisi pengadaan. Divisi ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi alokasi SDM yang dimana kami bertanggung jawab untuk memberikan bantuan fisik atau alokasi SDM pada proker-proker yang kekurangan SDM sesuai dengan SOP yang telah disepakati atau disetujui oleh manajer pengadaan. Yang kedua ada fungsi inventaris yang dimana kami mendata ke barang-barang pemilikan Himabis dan juga keluar masuknya barang-barang tersebut. Oke, yang ketiga ada divisi R&D. Di sini kami memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi mega survei, fungsi request, dan fungsi pengembangan. Di fungsi mega survei ini kami melakukan mega survei awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Fungsinya untuk memvalidasi kebutuhan dan keresahan Kema Admis melalui Google Form yang kami sebarkan. Oke, yang kedua ada fungsi request. Di sini kami melakukan riset dan survei terkait permintaan departemen lain ataupun proker-proker terkait. Oke, yang terakhir ada fungsi pengembangan. Di sini kami membuat konten-konten edukasi
yang berkaitan dengan isu-isu terkini, lalu kami olah dan kami kaji sesuai dengan data dan validasi yang jelas. Di sini kami memiliki satu program andalan yaitu factory visit. Jadi factory visit itu adalah kegiatan kunjungan langsung ke perusahaan atau ke bagian, khususnya lebih ke bagian operasional ataupun produksi dari suatu perusahaan. Dan rangkaian kegiatan itu ada apa aja, Lang? Yang pertama ada factory tour, yang kedua ada sharing session dan hostel. Dewan Komisaris merupakan lembaga legislatif sebagai bentuk representatif anggota Himabis dalam hal menampung aspirasi dan pengawasan terhadap ketetapan RUAB oleh Dewan Direksi. Advokasi dan legislasi merupakan salah satu komisi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi dalam melakukan pengelolaan dan pemberian informasi terkait isu legislatif, akademik, isu lingkungan kemahasiswaan, dan juga sarana dan prasarana. Lalu kami juga melakukan kajian terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh rektorat, dekanat maupun prodi. Komisi Pengawas merupakan salah satu bagian dalam Dewan Komisaris Himabis. Saya Ari Gunawan sebagai Kepala Pengawas Dewan Komisaris Himabis. Fungsi pengawas sendiri yaitu yang pertama, bersama Dewan Direksi menyusun standar baku penilaian kinerja dan juga indikator departemen dan direksi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengawasi dan memberikan nasihat pada Dewan Direksi agar kinerjanya sesuai dengan ADART dan GBA. Fungsi yang ketiga sendiri yaitu mengingatkan Dewan Direksi dalam pengumpulan proposal dan LPD. Kemudian fungsi yang terakhir yang kelima yaitu memberikan penilaian dan evaluasi kepada kinerja Dewan Direksi.